Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif. Kata beliau, "I'lam, ketahuilah, annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri Ramadan, bahwasanya seorang mukmin itu berkumpul baginya dalam bulan Ramadan jihadani, dua jihad, linafsihi terhadap dirinya. Yang pertama itu adalah jihadum bin nahar ala syiyam, jihad di siang hari untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, jihadum bil lail alal qiyam, jihad di malam hari untuk melakukan qiyamul lail. Nah, ini dua jihad menurut Ibnu Rajab. Faman jama'a baina hadzainil jihadain, maka siapa saja yang mengumpulkan dua jihad ini, wa waffa bihuquqihima, dan memenuhi hak-haknya, ya, bagaimana hak-hak puasa, bagaimana hak-hak qiyamul lail, wa sabara alaihima, dan bersabar atas keduanya, waffa ajrahu bighairi hisab, maka Allah akan memenuhi pahala untuknya itu tanpa ada hisab, tanpa ada hitungan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, wasaumuli wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Sementara kalau kebaikan-kebaikan yang lain, itu kan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini dua jihad menurut Ibnu Rajab. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, hakikat dari jihad, karena kita kadang melihat jihad ini berarti kaitannya nanti dengan terorisme, dengan ekstremisme, dengan radikalisme. Pokoknya kalau bicara jihad itu arahnya ke situlah. Sehingga negatif kesannya, apalagi di masa sekarang ini. Pelajaran jihad pun sampai dihapus dari kurikulum. Padahal ini pelajaran yang penting. Kata Ar-Raghib, al-jihad itu hakikatnya adalah al-mubalaghatu wastifraghul wus'i. Bersangatan dalam mengerahkan segenap potensi, mengerahkan segenap tenaga. Fi mudafa'atil aduwi, untuk mencegah musuh, untuk melawan musuh. Bilyad, dengan tangan, awil lisan, atau dengan lidah, auma atau qaumil syai, atau apa saja yang mampu dia lakukan itu. Jadi hakikat jihad itu begitu, bersungguh-sungguh, ya, mengerahkan, mengosongkan. Ibarat kita punya potensi itu 100, gunakan ke 100-nya. Jangan ada tersisa. Gunakan semaksimal mungkin untuk apa? Untuk melawan musuh. Bisa dengan fisik, bisa dengan lisan, bisa dengan yang lain. Wahwa salah satu atrub. Ada tiga jenis. Yang pertama, mujahadatul aduwwidh dhahir. Berjihad memerangi musuh yang dhahir, yang nampak. Nah, ini jihad dalam makna qital, perang, fisabilillah. Ketika memang musuh menyerang secara fisik, ya harus diladenin. Kalau tidak bisa dihentikan. Kemudian yang kedua, wasyaiton. Jihad melawan setan. Nah, kalau ini kira-kira dibahas kedatangan kontranya. Insya Allah semua sepakat sih. Soalnya semua merasa bukan setan dirinya. Jadi kalau jihad melawan setan ini, jadi setan ini musuh bersama. Nggak ada yang tersinggung insya Allah. Kemudian yang ketiga, mujahadatun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Ini tiga jenis cabang dari jihad itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita masuk ke yang pertama ini, jihad melawan setan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Ya, kalau dulu ada pejabat, kita ini harusnya belajar kepada setan. Enggak, setan itu jadikan musuh. Kalau kita pelajari itu dalam rangka mempelajari bagaimana mengalahkan musuh.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna iblis qala li rabbih. Iblis itu berkata kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala, bi'izzatik wa jalalik, demi kemuliaan engkau, keperkasaan engkau, la abrahu ughwi bani Adam. Aku akan senantiasa menyesatkan, menjadikan anak Adam itu tersesat. Madamatil arwahu fihim. Selama anak Adam itu masih ada ruh di dalamnya. Jadi kalau orang masih hidup jangan merasa aman dari permusuhan dengan setan ini. Sampai sekarat pun itu godaannya masih tetap ada. Di Sifatus Sofwah kalau tidak salah, Imam Ahmad ketika meninggal dunia itu kan beliau itu oleh anaknya sudah ditutupkan matanya, tapi masih mengatakan la ba'd, la ba'd. Tidak, belum, tidak, belum. Anaknya heran ini, sudah dikira meninggal. Kemudian beberapa saat kemudian sudah dikira meninggal lagi. Tapi tetap berkata, la ba'du, la ba'du. Tidak, belum, belum. Kemudian tiga kalinya begitu ditanya oleh anaknya, wahai ayah, kenapa? Kenapa tadi engkau mengatakan la ba'du? Kata Imam Ahmad, sesungguhnya ini iblis ini datang nih. Dia menggigit jarinya, merasa kalah. Kemudian mengatakan di sisiku, ya Ahmad Futtani, wahai Ahmad, engkau telah lepas dari godaanku. Maka aku katakan la ba'du. Tidak, belum, hatta amut, hingga aku benar-benar mati baru bebas dari godaan engkau wahai iblis. Jadi ini saat sekarat itu detik paling menentukan. Ketika digoda saat sekarat kafir, ya kafirlah, na'udzubillah. Jadi seperti itu. Selama masih hidup, iblis nggak pernah menyerah. Tapi Allah katakan, wa bi'izzati, fa bi'izzati wa jalali, demi keperkasaan dan kemuliaanku. La abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Aku senantiasa akan memaafkan mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Jadi, ayo Jak, silahkan ganggu. Tapi kalau masih minta ampun kepadaku, nggak berputus asa, ku ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh iblis, setan, ketika menggoda manusia, kalau kita tahu apa yang mereka lakukan, kan kita bisa bisa melawannya bagaimana. Pertama, setan ini sebetulnya kemampuannya tidak terlalu besar. Kata di dalam Al-Quran, inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan ini lemah. Bahkan kalau dibandingkan dengan tipu daya wanita, itu di Al-Quran dikatakan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian, makar kalian, wahai para wanita yang mau menjebak Yusuf itu, makar kalian sangat besar. Nah, setan ini yang dilakukan apa? Melakukan tazyin. Melakukan menghiasi sesuatu yang jelek, dikasih label yang bagus. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan setan itu telah menjadikan bagus, menampakkan bagus apa yang mereka lakukan. Jadi menentang hukum Allah Ta'ala, tapi merasa bagus. Sebagaimana sikap orang munafik, ya, di dalam Al-Quran dikatakan ketika tidak mau penerapan hukum Allah, menghalang-halangi manusia agar tidak mau diatur dengan aturan Allah, mereka katakan, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Yang kami inginkan itu adalah ihsan, kebaikan, wa taufiqa, dan perdamaian. Jadi seolah-olah perilaku mereka mencegah aturan Allah itu bagus dalam rangka mendamaikan umat manusia. Ini kerjaan setan. Tazyin.
bikin jadi kelihatan bagus. Kemudian yang kedua itu talbis. Talbis itu adalah izharul batil fi suratil haq. Menampakkan kebatilan di dalam bentuk wujud kebenaran. Ada kitab judulnya Talbis Iblis. Bagaimana iblis itu membuat talbis ini. Oleh sebab itu, ketika kita tahu metode setan itu begitu, maka melawannya, berjuang untuk melawan setan itu, yang pertama itu yang menepis syahwat-syahwat yang ditawarkan setan. Yang kelihatan indah-indah itu loh. Yang kelihatan bagus padahal itu maksiat. Maka itu harusnya kita lawan. Nah, puasa di antara fungsinya adalah ini. Ya, ini yang halal saja kita diminta untuk menahan diri, apalagi yang haram. Ini poin pertama. Dan ini bicara memang masalah rasa. Bicara masalah keinginan. Kemudian yang kedua, karena setan tadi domainnya juga di pemikiran, maka kita juga harus menepis subhat-subhat pemikiran. Pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan Islam, cara melawannya ya belajar, ngaji. Jadi mengaji itu harus juga diniati ini bentuk perlawanan kepada setan. Bentuk jihad juga kepada setan.